Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon bantuan. Hai inna na'usuka wahdaka bil ibadah. Artinya sesungguhnya kami mengkhususkan kepadamu wahdaka hanya sendirimu, mengkhususkan bil ibadah dengan ibadah. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa nasta'inu bika wahdaka, dan kami memohon bantuan kepadamu wahdaka hanya sendirimu di jami' umurina, dalam seluruh urusan kami. Oleh karena itu fal-amru kulluhu biyadika, maka adapun segala urusan dijadikan dalam tanganmu. La yamliku minhu ahadun, tidak memiliki dari al-amr ahadun, siapa seseorang misqala dzarratin, sebulat atau pun. Qala Ibnu Arafah, berkata siapa Ibnu Arafah di tafsir, dalam tafsirnya, in qulta, jika engkau bertanya, lima qaddamta al-ibadah ala isti'anah, kenapa lima quddimat, kenapa didahulukan al-ibadah itu apa ibadah ala isti'anah dibanding isti'anah meminta bantuan. Kenapa ia karena aku baru wajibkan nasta'in. Ma'ana isti'anah tersebut bila, padahal isti'anah itu meminta bantuan itu sebabun adalah merupakan sebab kita di dalam ibadah. Kita mampu beribadah ini kan karena ada pertolongan Allah. Tapi kenapa ibadah dulu baru minta tolong? Seakan kebalik. Aja Pak Asy'amahsyari berjawab, siapa ini Asy'amahsyari, bi'anna ibadata wasilatun, bahwasanya ibadah itu adalah merupakan sarana, wasilah, media. Wal isti'anah itu maksudun, sementara meminta bantuan itu adalah merupakan maksud, tujuan. Waqad timat al-wasilah itu qabla hajati, maka didahulukan apa wasilah qabla hajati, sebelum hajat, sebelum minta ditunaikan hajat. Jadi ibadah itu adalah kendaraan kita untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Allah. Ini kata Imam Az-Zamakhsyari. Makanya dia kata dulu baru mereka nasta'in. Qulta bal as-shawab al-aqsu, ataupun berkata aku, kata Imam Az-Zamakhsyari, bal as-shawab al-aqsu, namun adapun yang benar al-aqsu ialah kebalikannya. Pada ibadah dia maksud, maka ibadah adalah yang menjadi tujuan. Wajib berqadi al-imad, dan berjawab siapa qadi imad anak suali dari pertanyaan di atas, misalnya seperti awilin dengan 3 alasan. Al-awwal, adapun yang pertama, kalau ma'unah min Allah la yakuna illa ba'da ma'rifatihi. Adapun yang pertama, jawaban pertama ialah sesungguhnya meminta bantuan dari Allah la yakuna, tidak akan terjadi bila ba'da ma'rifatihi, kecuali setelah ma'rifat kepada Allah. Wa ma'rifatuhu wa tauhidu, dan adapun mengenal Allah itu ma'rifat kepada Allah, wa tauhidu yang mengisahkan Allah, wa hiya ibadah. Tak mungkin kita minta kepada Allah sebelum kita kenal kepada Allah. Seperti kita juga ingin minta bantuan kepada orang, harus kenal dulu siapa orang yang ingin kita mintai bantuan. Itulah kenapa na'budu dulu. Wasani, adapun yang kedua, yahtamilu an turja'ah ala ibadah itu ditauhidillah. Yahtamilu, dimungkinkan an turja'ah, kembalikan al-ibadah itu apa ibadah, dikembalikan ditauhidillah kepada mengesahkan Allah. Wal isti'anah itu tolabul amanah fihi, adapun isti'anah ialah meminta bantuan
Kudimal ibadah itu didahulukan apa ibadah, ia pun supaya ada ma'walillahi, supaya ada apa sesuatu walillahi yang ada ma'walillahi dalam diri Allah, biizari ma'walillahi, di samping sesuatu yang ada ma'walillahi ialah bagi Allah, wa ma'walil abdi biizari ma'walil abdi, dan ada pun sesuatu yang dimiliki hamba ialah berada di sisi sesuatu yang ada ma'walil abdi ialah bagi Allah. Kenapa ibadah didahulukan, kemudian isti'anah dibelakangkan, agar supaya ini jelas proporsinya. Ibadah itu ta'abbud itu milik Allah, sementara isti'anah itu adalah miliknya manusia. Jadi tidak bisa ditukar. Makanya dibilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa nasta'in atau iyyaka nasta'in wa na'budu. Itu supaya proporsional. Asal itu ada pun yang ketiga, isti'anah itu ada pun isti'anah al-talabul ma'unati, artinya minta bantuan kepada Allah. Ibadatul khasatun adalah ibadah khusus. Wa iyyaka na'budu, sementara ada yang mengatakan iyyaka na'budu hai al-ibadatu amalun, ada pun ibadah adalah iyyaka na'budu amalun ialah bersifat umum. Wal am ada pun dapat am muqaddamun ialah didahulukan adalah khas atas yang khas. Berdoa minta kepada Allah itu hakikatnya doa. Qala Ibnu Qayyim, berkata siapa Ibnu Qayyim di tafsir ini, dalam tafsir beliau, la yakunu al-abdu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu illa bi aslaini 'azimain. Tidaklah seorang hamba mutahaqqiqan ialah tahqiq, melakukan yang sebenarnya iyyaka na'budu dengan lafaz iyyaka na'budu illa bi aslaini 'azimain, kecuali dengan melakukan dua hal mendasar azimain yang agung. Orang dikatakan benar-benar mengejawantahkan iyyaka na'budu, syaratnya ada dua. Ahadumma, dan salah satu dari aslaini azimain muttaba'atul rasul ialah mengikuti Rasul, mengikuti jejak langkah Rasul. Wasani ada pun yang kedua, al-ikhlasu, yang ikhlas dan ma'budi, ikhlas kepada zat yang disembah. Wahada, maka ada pun ini tahqiq iyyaka na'budu adalah merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari iyyaka na'budu. Wan nasu, ada pun manusia mengqasimuna ialah terbagi mereka bihasabi hadaini aslaini, dengan melihat dua pokok ini, dua hal mendasar ini, ayat pula tidak dapat diasami kepada empat bagian. Dalam melaksanakan dua syarat ini, manusia terbagi menjadi empat kelompok. Ahadullah, ada pun salah satunya al-ba'di aqsam, ahlul ikhlas bil ma'bud, adalah orang-orang yang ikhlas terhadap zat yang disembah. Wal mutaba'atu wal mutaba'ati, dan ahlul mutaba'ah, ahli mengikuti jejak langkah Rasul. Wahum, ada pun mereka ini ahli iyyaka na'budu ialah ahlinya iyyaka na'budu hakikatan secara hakiki. Fa'amaluhum, maka ada pun amal-amal mereka ini kulluha semuanya lillahi, hanya bagi Allah. Wa aqwaluhum, ada pun perkataan mereka ini lillahi, hanya untuk Allah. Wa aqawuhum, dan ada pun pemberian mereka lillahi, bagi Allah. Wa man'uhum, dan ada pun mencegahnya mereka itu lillahi, semata-mata karena Allah. Wa hubbuhum lillahi, dan kecintaan mereka itu karena Allah. Wa hubbuhum lillah, dan kebencian mereka itu, kemurkaan mereka itu karena Allah. Wa mu'amalatuhum, maka ada pun mu'amalahnya mereka dengan sesama manusia, zahiran wa batinan, baik zahir dan batin, liwajhillah, adalah semata-mata mengharap ridha Allah, wahdahu, hanya sendiri Allah. La yuriduna bidzalika minan nasi jazaan,
tidak mengharapkan mereka, tidak menghendaki mereka dari dengan muamalah minan nasi dari manusia jazaan akan balasan wala syukuran dan tidak pula balasan terima kasih wala tiwa al-jahi dan tidak juga mengharapkan kedudukan di sisi manusia wala talabul mahmadati dan tidak mengharapkan wala talabul mahmadati dan tidak mengharapkan kepada pujian mahmadah wal manzilati dan kedudukan di qulubihim di hati manusia wala harapan tidak pula menghindarkan ini dari celaan mereka bal akan tetapi qad nasa sungguh mereka menganggap ahlul ikhlas dan ahlul mutaba'ah ini menganggap anas akan manusia iman silati ashabul kubur sama posisinya dengan penghuni kubur. Jadi apapun yang dilakukan mereka tidak mengharapkan apa-apa dari manusia semata-mata karena Allah dan tiba kepada Rasulullah. Semua orang dianggap seperti penduduk kubur. La yamlikuna lahum darran wa la naf'an, mereka tidak memiliki mudarat wa la naf'an dan tidak pula manfaat wa la mautan dan tidak pula memiliki hak kematian wa la hayatan dan kehidupan wa la nusyuran dan tidak pula dihalau atau dikumpulkan kebangkitan. Wa kanat a'maluhum kulluha wa ibadatuhum muwafiqatun wa muwafiqatan li amrillah, dan ada apa perilaku mereka semuanya dan ibadah mereka ini muwafiqatan ialah selaras sesuai dengan amrillah kepada perintah Allah wa lima yuhibbu dan sesuai dengan sesuatu yang mencintai Allah kepada wa yarqahu dan beribadah Allah kepada wa ma'luhum wa hayatuhum lillah, dan ada kematian dan kehidupan mereka itu semata-mata karena Allah. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya liyabluwakum agar menguji Allah pun kepada kalian ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amal ibadah. Wa ja'ala ma'al ardi zinatan lana, dan menjadikan Allah ma'al ardi kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi zinatan lana, menjadi perhiasan laka bagi bumi liyahtadirahum agar memuji Allah pun kepada mereka ayyuhum ahsan amala, siapakah yang terbaik di antara mereka amalan amal perbuatan. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata siapa Fudail bin Iyad, al-amalul hasanu, adapun perbuatan yang baik itu huwa akhlasuhu aswabuhu, ialah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Amal yang terbaik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Qalu, mereka berkata, para murid-murid beliau menanyakan, ya Abu Ali, wahai Abu Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apakah amalan yang paling ikhlas, yang paling murni dan paling benar itu? Qala, menjawab Fudail bin Iyad, innal amala, sesungguhnya amal, idza kana khalisan, apabila ada apa amal itu khalisan, ialah murni karena Allah, walam yakun sawaban, tetapi tidak ada apa amal itu sawaban ialah benar, lam yuqbal, maka tidak diterima. Hanya ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima. Wa idza kana sawaban, dan apabila ada apa amal itu sawaban ialah benar, tetapi walam yakun khalisan, tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak diterima, hatta yakuna khalisan sawaban, sehingga ada amal itu ialah murni karena Allah wa sawaban dan benar. Wal khalisu, adapun amal yang ikhlas, yang murni, ma ialah sesuatu karena yang ada apa ma billahi, ialah semata-mata karena Allah. Ini kelompok pertama yang mengamalkan ia karena ahlul ikhlas dan ahlul mutaba'ah.
Wasaniha adapun yang kedua dari arba'at aqsam, man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ata li amrillah. Orang yang tidak ada keikhlasan baginya dan tidak ada mutaba'ah kepada perintah Allah wa rasulihi dan utusan Allah. Walaysa amaluhu muwafiqan bi syar'i, maka tidak ada amalnya ini ialah selaras dengan syariat. Walaysa huwa khalisan lil ma'budi, dan tidak ada amalnya ini ialah murni untuk dipersembahkan kepada zat yang disembah. Kalau amal mutazayyini binnas, seperti orang-orang yang berhias diri untuk manusia, memperindah diri hanya untuk manusia, al-muraina yang riya lahum kepada mereka, riya dengan sesuatu lam yashra'hu Allah yang tidak mensyariatkan kepada Allah wa Rasulullah dan utusannya. Wa haulai adapun mereka ini syirarul khalqi adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Wa aqaduhum dan paling dimurkainya mereka ila Allah azza wa jalla. Walahum dan ialah bagi mereka ini awal nasibin, orang awal nasibin ialah walahum dan ialah bagi mereka awal nasibin adapun bagian terbanyak min qaulihi dari firman Allah Ta'ala, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw, janganlah sekali-kali menduga engkau Muhammad alladziina yafrahuna kepada orang-orang yang merasa senang, merasa beruntung bima ataw, janganlah sekali-kali engkau menduga Muhammad kepada orang-orang yang bahagia dengan apa atau yang melakukan mereka, senang dengan apa yang mereka lakukan. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, tetapi mereka senang memuji-puji, senang dipuji bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Wala tahsabannahu bimafazatin al-'adab, maka janganlah kau menduga mereka ini bimafazatin al-'adab, selamat dan siksa. Wa lahum 'adzabun alim, dan bagi mereka ada pun siksa yang sedih. Kalau seandainya ada orang, ada teman yang menduga kita ini rajin, misalnya di sanjung-sanjung, kamu ini rajin, kamu ini ahli, tetapi ternyata kita tak punya ilmu, jangan senang. Kalau kita senang, maka kita masuk dalam kelompok orang yang kedua, kaitannya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu jangan Muhammad menduga orang yang merasa bahagia dengan apa yang mereka lakukan dan mereka senang untuk dipuji, padahal di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang menjadi pujian itu. Maka jangan kamu menduga mereka akan selamat dari Allah. Wasalisuha, dan adapun yang ketiga dari aqsam al-arba'ah, man ialah orang yang ada beriman, mukhlisun adalah orang yang ikhlas bi amalihi di dalam amalnya, walakinnaha akan tetapi amal itu ala ghairi mutaba'ati, dia tidak mengikuti jejak Rasul. Orangnya ikhlas tetapi yang diamalkan tak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak mutaba'ah. Contohnya bagi hal dan ibadi seperti ahli-ahli ibadah yang bodoh, yang tak sesuai dengan ajaran syariat. Wa anna wa salati yawmin wa anna wa salata sawmin nahar billahi betul. Dan seperti anggapan bahwa menyambung puasa siang dengan malam yang disebut dengan puasa wisol betul ialah dianggap ibadah. Kalau puasa sehari semalam dan buka itu dianggap ibadah, padahal itu tak benar. Jadi seakan-akan dia lebih ahli ibadah dibandingkan yang hanya puasa dari orang yang puasa terbit fajar sampai menjelang matahari. Padahal itu tidak boleh. Wa anasiyama yawmi fitrin nasi, dan sesungguhnya puasa pada hari berbukanya manusia boleh semuanya betul dia dianggap ibadah. Maka puasa hari raya hukumnya wa amsalu dzalika, dan contoh-contoh yang lain. Walau bimaha, adapun yang keempat,
man a'maluhu ala mutaba'atil amri. Orang-orang ini kelompok ketiga ini ya sebenarnya kalau kita mau introspeksi diri banyak di sekitaran kita, khususnya yang menjadi tanggung jawab kemudian Nahdlatul Ulama kepada jamaah Nahdliyin. Kadang mereka melakukan sesuatu itu ikhlas luar biasa, tapi yang sering saya ketemui kadang itu kalau habis syawal pulang di perempatan jalan di sini ada orang yang buang makanan warna-warni, ada bentuk kayak apel ini bahasa Jepang, apel itu diletakkan di sana di apa ya kita berlakukan sepeda LLS ini kan namanya israf, membuang-buang. Innal muslimin kana akhwana syayatin wala tusrifu. Itu israf tidak boleh. Maka dalam sebuah dialog dikatakan seperti peti laut itu kadang campur, ada pengajiannya ya, kepalanya sapi ya. Kalau sekarang sudah mulai lumayan. Jadi kalau istilahnya para pakar Islam itu adalah proses islamisasi yang belum tuntas. Jadi kalau ada tanya begitu, itu tradisi di lingkungan Nahdliyin kok macam-macam, kadang ada peti laut kayak gini-gini. Jawabannya jawaban yang moderat. Jangan sampai menjadi pisau makan tuan, tapi juga jangan terlaluan. Ya anggap itu proses islamisasi Wali Songo yang belum tuntas. Makanya sekarang seperti orang selamatan apa itu rokat itu, kalau dulu Kang Ajam itu saya masukkan ke tanah yang dirokat. Sekarang enggak, kakinya itu loh, tulang-tulangnya yang dimasukkan. Itu sudah mulai ada perkembangan. Ya kalau tulangnya kan enggak masalah. Tapi kalau Kang itu mubadir. Tapi ada yang mengatakan tidak mubadir, itu sedekah kepada makhluk Allah yang lain. Apa itu? Ya cacing, ya semut. Ini konteksnya iyyaka na'budu. Bagaimana kita yang benar menyembah kepada Allah, sehingga tidak ada kesan menyimpang. Warabi'uha, adapun yang keempat dari aqsam arba'ah, man a'maluhu ala mutaba'atil amri, adalah orang-orang yang adapun amalnya ala mutaba'atil amri, ialah mengikuti perintah Allah dan Rasul, walakinnaha li ghairillah, kebalikannya yang ketiga, akan tetapi amalnya ini dipersembahkan bukan kepada Allah. Kata'atil mura'in, seperti ketaatan yang dilakukan orang yang riya, yang minta puji. Wa karrajuli, dan seperti orang yang yuqatilu riya'an, yang berperang karena riya, wa hamiyatan, dan gengsi, wa syaja'atan, dan supaya dibilang pemberani, wa yahujju liyuqalah, dan berhaji liyuqalah, supaya disebut Pak Haji, wa yaqra'ul Qur'an liyuqalah, dan membaca Al-Qur'an liyuqalah, supaya dikatakan begini-begini. Wa haula'i, maka adapun mereka ini, a'maluhum, adapun perbuatan mereka ini, dhahiruha a'malun shalihatun, zahirnya adalah amal saleh, ma'murun biha, lagi diperintahkan, biha apa amal, lakinnaha, akan tetapi a'maluhum ghairu salihatin, ialah tidak saleh. Zahirnya saleh tapi hakikatnya tidak saleh. Oleh karena itu fala tuqbalu, maka tidak bisa diterima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan mereka illa liya'budu, kecuali agar mereka menyembah Allah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, hale mengikhlaskan lahu kepada Allah, ad-din, akan ajaran agama ini.
Fa kullu ahadin, maka adapun setiap orang, lam yu'mar, ialah tidak diperintahkan, illa bi ibadatillah, kecuali menyembah Allah, bima umirah, sesuai dengan apa yang ia diperintahkan, wal ikhlasi, dan ikhlas, lahu, kepada Allah, fil ibadati, dalam ibadah. Wahum, adapun mereka ini, ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah ahli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intaha kalamu, selesai dauh dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Qala Syekh Ali As-Sabuni fi tafsirihi, fi tafsiri ayatil ahkam, berkata siapa Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir ayatul ahkam, inna fi hadhil ayati, sesungguhnya di dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lataifu katsiratun, adapun lataif, latifah yang sangat banyak, ajaran-ajaran yang sangat unik, latifah ya. Al-latifatul ula, adapun latifah yang pertama, iltifatul dhamir, ialah berpalingnya dhamir, minal ghaibati, dari dhamir ghaib, ilal khitab, menuju dhamir khitab. Wa hadzal iltifatu, adapun keberpalingan ini dari dhamir ghaibah, dari dhamir ghaib kepada dhamir khitab, dharbun, adalah satu bentuk, min durubil balaghati, dari bentuk-bentuk balaghah. Walau jaral kalamu, andai kata berlaku apa ucapan, andai kata firman Allah itu berlaku alal asli, atas asalnya, laqala, niscaya Allah berfirman, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kan dari depan itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini pakai dhamir ghaib. Tapi tiba-tiba berubah iyyaka na'budu. Ini berarti ada rahasia, nilai-nilai balaghah. Fa'adala, maka berpaling Allah, an dhamiril ghaib, dari dhamir ghaib, ilal mukhatab, kepada dhamir mukhatab. Kenapa begitu? Li'annahu, karena sungguhnya al-adalah an dhamiril ghaib ilal mukhatab, adkhalu, lebih masuk, istimalatin nufus, di dalam istimalatin nufus, di dalam menyenangkan hati, merindukan hati, wastijlabil qulubi, dan menariknya hati, menarik hati. Karena ketika pakai iyyaka, seakan-akan Allah hadir dalam diri kita, maka hati ini lebih tertarik, lebih merasakan kesahduan. Andai kata iyyahu na'budu, seakan-akan jauh. Wal latifatul as-saniyatu, dan adapun latifah yang kedua, keunikan yang kedua, waradat as-sighatu, datang apa sighat iyyaka na'budu ini, bilafdil jam'i, dengan menggunakan lafaz jama', fil jumlataini, dalam dua jumlahnya, na'budu wa nasta'in. Mestinya iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Walam aqul iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Wa dzalika linuktatin latifatin, dan adapun hal itu ialah karena satu rahasia yang unik. Hiya, adapun nuktah latifah, rahasia unik itu, i'tiraful abdi, ialah pengakuan seorang hamba, bikusurihi, dengan keterbatasannya, pengakuan seorang hamba dengan keterbatasan dirinya, anil wukufi, untuk berhenti, untuk hadir, untuk datang, fi babi malakil muluki, hadir di depan pintu raja di raja, jalla wa ala, wa talabihi, dan memintanya seorang hamba, al-isti'anata, akan bantuan, memohonnya hamba, al-isti'anata, akan bantuan, wal hidayata, dan petunjuk, munfaridan, seorang diri, duna sa'il Arab, tidak orang Arab yang lain. Faka'annahu yaqulu, maka seakan-akan hamba ini berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ana abdun hakirun, saya seorang hamba yang sangat hina. Ana abdun hakirun dalilun, saya seorang hamba yang hina. Dalilun lagi dina, hina dina,
La yaliku bi, tidak pantas bagiku an akifa, untuk berhenti, untuk hadir hadal mauqifah, kepada tempat ini. Tidak pantas bagiku untuk hadir di tempat ini. Fi munajatikah, di dalam bermunajat kepadamu. Bimunfaridi, seorang diri. Bal, akan tetapi ana andumu, akan tetapi ana andumu, aku menggabungkan diriku ila silkil muwahhidin, kepada kelompok orang-orang ahlu tauhid. Wa ad'uka ma'ahum, dan aku berdoa kepadamu ma'ahum, beserta mereka. Jadi kenapa pakai iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, tapi pakai dhamir jamak? Itu secara tidak langsung, secara implisit ada isyarah bahwa orang yang membaca iyyaka na'budu menunjukkan dirinya ini hamba yang sangat lemah, punya keterbatasan dalam hal ibadah, tak punya modal untuk menghadap Allah, hadir ke depan pintu raja di raja. Oleh karena itu saya ngajak orang supaya berani. Saya tidak berani menghadap Allah yang maha besar itu, maka saya ajak orang lain untuk sama-sama hadir ke depan pintumu. Orang takut tambah orang takut, jadi setengah berani. Ya, orang takut tambah orang takut, setengah berani. Setengah berani tambah setengah berani, berani jadi. Fanahnu jami'an na'buduka wa nasta'inu bika, maka kami semuanya menyembahmu, wa nasta'inu bika, dan minta tolong kepadamu. Qultu, aku berkata, ini menurut saya maksudnya. Wa hadza sirrun min asrari nadbi salatil jamaati, inilah mungkin rahasia dari beberapa rahasia disunnahkannya salat berjamaah. Allati hiya dalilun ala tawadhu, yang adapun salat jamaah itu merupakan bukti atas ketawaduan seseorang. Wal i'tiraf, dan pengakuan bi adami kamali salatina, dengan tidak sempurnanya salat kita. Wa kusuri himmatina, dan keterbatasan semangat kita fiha, di dalam beribadah. Kalau salat sendirian tuh lempo, salat tarawih sendirian itu bisa ndak sampai 20 itu, korupsi itu. Tapi kalau salatnya bareng-bareng, semangat itu. Termasuk ketika sholat berjamaah ini wujud kita tawadu, tak berani menghadap Allah sendirian. Ya, menghadap pengasuh aja takut sendirian, maka ngajak teman-teman sesama ketua kamar. Ini filosofinya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya sholat jamaah diwajibkan oleh pengasuh. Yang ketiga, mewajibkan sholat berjamaah. Fa'alaina bimulazamati sholatil jamaah, maka hendaklah kita selalu istiqomah menekuni sholat jamaah. Allati ja'alahallahu, yang telah menjadikan kepada sholat jamaah itu Allah, siapa Allah, min khasaisil ummah Muhammadiyah, termasuk salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Baca kitabnya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Khasaisil ummah Muhammadiyah. Wa'adda lahum, dan menyiapkan Allah lahum bagi mereka, fi hadhil minnati al-azimati, dalam anugerah yang besar ini, fadhaila katsiratan, kepada keistimewaan yang sangat banyak. La yarghabu, tidak berminat, fiha, pada minnah azimah, illa du ilmin, kecuali orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, wa insafin, dan kesadaran. Wala yarghabu anha, dan tidak acuh, tak acuh, wala yarghabu anha, dan tidak membenci, tidak menyukai anha, kepada salat jamaah. Ada roghibah fi, ada roghibah an. Kalau an itu kebalikannya fi. Illa du jahlin, kecuali orang yang mempunyai kebodohan, wa ghaflatin, dan kelalaian, an qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Wa min fadhaili salatil jamaati, dan termasuk keistimewaan salat jamaah, ma rawahul Bukhari, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslimun,
Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Adapun salat berjamaah ialah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan selisih 27 derajat. Qala Ibnu Daqiqil Aid, berkata siapa Ibnu Daqiqil Aid, al-adhhar, adapun yang adhhar, pendapat yang adhhar, annal murada, sesungguhnya yang dimaksud bid darajati dengan derajat, as-salatu ialah salat. Berarti 27 derajat itu maksudnya 20 kali salat. Li'annahu warada kadzalik fi ba'di riwayat, karena sesungguhnya al-murad bid darajah as-salah ialah yang warid fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat. Jadi salat duhur berjamaah, tadi isya kita berjamaah, itu sama dengan salat isya 27 kali kalau sendirian. Kada demikianlah naqalahu, menukilhu kepada pendapat ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Siapa Ibnu Hajar Al-Haytami? Fi Tuhfati, dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Tuhfah ini sudah pakai simbol at-tuhfah, maksudnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Al-Minhaj itu juga sudah punya simbol al-Minhaj, maksudnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Jadi kalau di dalam kitab fikih ketemu qala fil Minhaj, tidak usah cari siapa maksudnya qailnya itu, pasti Imam An-Nawawi. Qala An-Nawawi fi Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Sebagaimana ketika bilang qala fit tuhfah, ini bukan tuhfatul, apa itu tajwid itu? Nah, bukan tuhfatul atfal, tapi maksudnya qala Ibnu Hajar fit tuhfah dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Ini Imam Ibnu Hajar juga bilang sama dengan 27 kali salat. Wa qala Syekh Sulaiman Al-Jamal fi kitabihi Hasyiatul Jamal Al-Manhaj. Ini beliau mengatakan hasyiahnya Fathul Wahhab, ini Hasyiatul Jamal. Wa idahuhu, adapun penjelasannya idahuhu, ya bukan aidahuhu, idahuhu. Penjelasannya beliau anna sholata fi jama'atin, bahwasanya salat berjamaah tazidu ialah melebihi alal munfaridi, dibandingkan salat sendirian, bisab'in wa isyrina salatan, dibandingkan 27 salat. Farruku'u fil jamaah, maka adapun satu ruku' dalam salat berjamaah, yazidu ialah melebihi ala ruku'il munfarid, atas ruku'nya orang yang salat sendirian, bisab'in wa isyrina ruku'an, dengan 27 ruku'. Wa minha, dan ialah sebagian dari keistimewaan salat berjamaah, annaha mukaffiratun lidunub, bahwa salat berjamaah itu menjadi penebus dosa-dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa asbawal wudu'a, kemudian menyempurnakan akan wudunya, summa masya ila salatin maktubatin, kemudian dia berangkat menuju salat fardu, fasallaha, kemudian ia melaksanakan kepada salat maktubah ma'al imami, beserta imam, maksudnya berjamaah, ghufira lahu dambuhu, maka niscaya diampuni baginya apa dosanya. Rawahu Muslim. Wa minha, dan ialah sebagian dari keistimewaan fadilah jamaah, annaha kasawa biqiyamil lail, bahwa sungguhnya salat berjamaah itu sama seperti pahalanya orang yang qiyamul lail. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya' berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan ia telah qiyam separuh malam, sama seperti salat sampai jam 12 nanti, dari jam 6. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan dia salat malam, kullahu atau kullihi, fa ka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Rawahu Muslim. Ini yang dikatakan bahwa umat Nabi Muhammad ini usianya pendek-pendek, tapi bisa mengejar kepada usia umat-umat Nabi yang sebelumnya. Kerjanya sedikit, upahnya mahal. Zaman dahulu itu umat sebelumnya
kerjanya itu berat tapi upahnya sedikit. Nah, maka harus kita pandai-pandai menyiasati hidup yang sedikit ini. Seperti Ustadz ini sekarang udah hampir 50 ya, 40. Itu kalau ikut Rasulullah kali 15 tahun jatahnya itu. Udah habis. Maka siasati hidup ini dengan cara yang elegan. Tapi dasarnya harus pakai ilmu. Kata Ibnu Qayyim tadi, jangan hanya ikhlas saja tapi tidak ada ilmunya. Cari waktu-waktu yang efektif, efisien itu. Seperti Said Muhammad Alawi dalam kitab Khosaisul Ummah itu juga menyebutkan fadilatul julus ba'da sholati subhi. Itu ada di kitab beliau. Keistimewaan duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari, paling hanya 45 menit. Itu kalau santri wajib ini hukumnya. Beliau mengatakan sebuah hadis, riwayat hadis, man shalla as-subha fi jama'atin fajalasa ala musallahu. Orang yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di tempat sholatnya, maksudnya tidak mengerjakan aktivitas duniawi, meskipun dari sini geser ke pendopo untuk syawarik sampai terbit matahari, maka keistimewaannya sama dengan haji umroh makbulah. Jadi kita ini bisa haji tiap hari meskipun tidak daftar, karena waiting listnya sekarang 33 tahun itu. Ya, ada yang murah meriah haji tiap hari dan itu pasti diterima, karena hajinya bukan untuk yukola tadi itu. Yukola. Cerdas mensiasati hidup yang sangat sederhana dan sangat pendek seperti ini. Tahu-tahu sudah setahun, tahu-tahu sudah pasaan. Di antaranya sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, sama seperti ibadah semalam suntuk. Tapi ini jangan sampai dipakai oleh teman-teman gini. Kalau gini cukup hadis, tak usah sholat tahajud. Enggak, itu aturan pesantren itu. Lain lagi itu. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Itu hadis fi sulusul lail. Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Maksudnya rahmatnya. Fayunadi, kemudian Allah manggil-manggil, hal min mustaghfirin fa'ghfirlah. Adakah yang minta ampun, saya ampuni. Adakah yang meminta, saya akan berikan. Dan panggilan itu terus berlangsung hatta yaum fajrul fajru, sampai terbit fajar. Itu Allah memanggil-manggil. Tapi kita tedung ya. Allah manggil kita tidur, tak menghormati Allah, itu namanya. Meskipun hanya 2 rakaat gitu. Karena kita capek. Itu dalam Quran apa itu? Wa minal laili, sebagian malam saja, jangan semalam. Alima anna fikum, itu kan karena Allah paham kamu itu banyak yang sakit, ada yang capek. Ya minimal 1/4 atau setengah jam sebelum subuh, 10 menit sempatkan. Selain sholat subuh dan isya berjamaah. Ini pengejawantahan dari hakikat pemahaman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Mudah-mudahan kita ini diberikan hidayah taufik oleh Allah. Semakin berusia panjang di pondok, semakin berusia panjang kita bermasyarakat, semakin baik menuju Allah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia itu menuju Allahnya itu tabaqan an tabaq. Ibarat orang yang mendaki gunung, kata Imam Ghazali itu dalam Minhajul Abidin. Kadang kita ini nyampe pendakiannya baru di pinggir gunung, mate lah. Ada yang sudah di tengah, ada yang sudah sampai di puncak. Kita tidak tahu mendakinya ini berada di mana posisinya. Tiba-tiba malaikat maut sudah menjemput, tapi kan lumayan sudah mulai ada keinginan untuk mendaki. Kita juga berharap di pesantren itu semakin berusia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semakin punya jati diri. Apa sih tujuannya kita datang ke pondok ini? Sehingga tambah bagus, tak menyusahkan keamanan. Andai kita ini baik-baik semua, tidak butuh Mabes Polri itu yang sampai begini. Tapi karena mungkin ya manusia tadi itu
Ambil hikmahnya ya. Wa minha, dan sebagian dari fadhail jamaah, keistimewaan jamaah, annaha alamatul iman, bahwa salat berjamaah itu tandanya orang beriman. Mun dibalik, kalau tak senang berjamaah berarti tak andi iman, andi eman itu berarti. Wal muwasalati ma Allah, dan tandanya punya hubungan rohani dengan Allah. Wa tarkuha, dan meninggalkan salat berjamaah, min suratil jafa, termasuk bentuk al-jafa. Al-jafa ini bahasa Jepangnya taesto, renggang. Itu kan ada ceritanya Bilal ya, ketika menjauh dari Nabi karena tak tahan melihat makbarah Nabi itu, beliau itu pindah ke Irak kalau tidak keliru. Lama tidak mengunjungi Madinah. Suatu ketika beliau ini mimpi ketemu Nabi. Nabi hanya menegur dengan satu kalimat, ma hadal jafa ya Bilal, ma hadal jafa. Arapa bak nama jauh tak esto kangko, tak pernah hadir ke saya. Nah, mendengar teguran itu kemudian Bilal bergegas menuju Madinah. Maksud hati menjauh itu bukan karena ingin tidak esto ke Rasulullah, tapi tak tahan melihat makbarah Nabi di mana Bilal dengan Rasulullah itu menyatu. Tapi ternyata dia ditegur. Mahadal Jafa ini juga yang pernah disampaikan kepada para alumni. Meskipun estona sambungan rohaninya, haddatnya dan segala macamnya dilakukan rutin, tapi fisiknya tidak hadir ke haul, itu juga mahadal Jafa. Seperti Bilal ditegur oleh Rasulullah. Akhirnya datang beliau ke Bilal, dan disitulah yang terjadi ceritanya adzan ya, yang tak sampai selesai itu. Adzan, diminta adzan dan tak pernah selesai adzannya. Seorang sahabat mulia namanya Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan Rasul Abu Bakar. Wa tarkuha, dan meninggalkan sholat jamaah, min suratil jafa wal kufri wan nifaq, termasuk satu bentuk kerenggangan, tidak estoh, wal kufri, dan kekafiran, wan nifaqi, dan kemunafikan, pengingkaran ya, kekafiran. Qala sallallahu alaihi wasallam, al jafa kullal jafa, ta esto wal kufru, dan pengingkaran, wan nifaq, dan satu bentuk kemunafikan, man sami'a munadi Allah, orang yang mendengar munadi Allah, tukang panggilnya Allah, berarti muadzin, orang yang mendengar muadzin, yunadi ila sholati, memanggil-manggil untuk melakukan salat, fala yujibuhu, maka ia tidak memperkenankan panggilan itu. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Fahunaka hadisu kasiratun, maka ialah di sana terdapat hadis-hadis yang sangat banyak, tadullu, yang menunjukkan ala fadhaili sholatil jamaati, atas beberapa keutamaan salat berjamaah. Wala yumkinu ihsa'uha, dan tidak mungkin untuk menghitungnya, tidak mungkin untuk menghitungnya, kulluha, semuanya. Faman aradal istidadata, barang siapa yang ingin menambah pengetahuan, fa'alaihi, maka hendaklah bagi iman, bi kitab khosaisil ummah Muhammadiyah, hendaklah ia mutalaah kitab khosaisul ummah Muhammadiyah di Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Fayakfi, maka cukup, bi ahamiyati salatil jamaah, cukuplah pentingnya salat berjamaah ini, kisatu Ibnu Ummi Maktum, apa kisahnya Ibnu Ummi Maktum, kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum. Wa huwa, sementara adapun Ibnu Ummi Maktum, a'ma, ialah seorang yang buta. Hina ma i'tadara ila Rasulillah, ketika meminta izin siapa Abdullah bin Ummi Maktum ila Rasulillah, kepada Rasulullah, minta izin untuk tidak salat berjamaah ke Masjid Nabawi. Faqala, maka bertanya ya Rasul, maka faqala, maka berkata Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana dharirun, saya seorang yang buta, syai'ud dari, lagi jauh rumah saya jauh dari Masjid Nabawi. Wali, dan ialah bagiku, qaidun, adapun tukang tuntun, ada penuntun, tetapi la yulayimuni, ay la yarfuku bi, tukang tuntun yang tidak berbuat lembut bi, kepadaku.
Saya punya tukang tuntun tetapi tidak lembut kepada saya, kasar. Saya tak getak gitu. Fahal tajiduli rukhsatan, apakah engkau menemukan bagiku rukhsatan akan dispensasi an usolliya fi baiti, untuk salat di rumahku. Qala, bertanya Rasul, atas ma'un nida'ah, apakah engkau mendengar kepada panggilan adzan? Qala na'am, iya mendengar ya Rasul. Qala ma'ajidu laka rukhsatan, tidak menemukan aku laka bagimu rukhsatan akan rukhsah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Enggak tahu kalau ke kamar ya, apakah adzan musalla ini tidak nyampe. Waffaqanallah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita bibuda wa matiha, untuk mengistiqomahi salat berjamaah tulah hayatina, sepanjang hidup kita, ittiba'an wa ta'asyan, dalam rangka mengikuti dan meneladani bisunnati nabiyina. Amin. Walatifatu saniyatu, adapun latifah, keunikan yang kedua dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, taqdimul maf'uli 'alal fi'li, ialah mendahulukan maf'ul dibandingkan fi'ilnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ini hikmahnya? Yufidul qasra wa tahsis, memberikan faidah apa taqdimul maf'ul al-qasra, kepada pembatasan, wa tahsis, dan penghususan. Kama fi qaulihi, sebagaimana dalam firman Allah yang lain, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku farhabun, takutlah kalian nih kepadaku. Al-Baqarah 40. Kama yufidu aidan, sebagaimana juga memberikan faidah at-ta'dima wal ihtimama bihi, kepada sisi ta'dim, pengagungan, wal ihtimama, dan keseriusan bihi, dengan ta'zim. Ini jadi iyyaka na'budu juga ada aspek ta'zim, hanya kepadamu. Qala Izzuddin Ibnu Abdissalam, berkata siapa Izzuddin Ibnu Abdissalam, ini beliau dikenal dengan Sultanul Ulama. Izzuddin Ibnu Abdissalam punya kitab terkenal Syajaratul Ma'arif dan Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Beliau digelar Sultanul Ulama. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya. Kalau Taifur Abu Yazid Al-Bustami Sultanul Maqam. Di dalam kitab beliau berkata, fi kitabi, dalam kitab beliau, Hallur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Hallur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Beliau berkata, at-tariqatu ilallah laha dhahirun, adapun tarikat menuju Allah, laha ialah bagi tarikat, dhahirun, adapun aspek dhahir, sisi dhahir, ay amalun badaniyun, artinya amal jasmani, ini amal badan, wa batinun, dan juga memiliki aspek batin, ay amalun qalbiyun, amal qalbi. Fadhahiruha, maka adapun dhahirnya tariqat, bagian luarnya tariqat, asy-syari'atu adalah syariat, salat, zakat, itu bagian luarnya tariqat. Wa batinuha, adapun batinnya tariqah, al-haqiqatu adalah hakikat. Wal muradu, adapun yang dimaksud minas syariah wal haqiqah, yang dimaksud dari syariat dan hakikat, iqamatul ubudiyati, adalah melaksanakan penghambaan, melaksanakan ibadah ubudiyah, ala wajhil murad, sesuai dengan yang dikehendaki, minal mukallafi, dari seorang mukallaf. Jadi kalau orang mengaku bertorikot, itu syariat dan hakikatnya, torikotnya harus nyambung, nggak boleh dipisah. Tajtami'u syari'atu wal haqiqatu fi kalimatai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terkumpul apa syariat dan hakikat itu di dalam dua kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa iyyaka na'budu itu syari'atun, wa iyyaka nasta'inu haqiqatun. Qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, berkata siapa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau ini adalah khalifahnya Abil Hasan Asy-Syadzili. Abil Hasan Asy-Syadzili ini punya thariqah namanya thariqah Syadziliyah.
thariqahnya orang-orang besar. Di antara ciri khasnya thariqah Syadziliyah ini tidak mau bergaul dengan orang miskin, tapi jangan suudzon. Dan pengamal thariqah Syadziliyah ini biasanya kaya-kaya, soki-soki. Beliau disebut dengan sahibul awrat wal ahzab. Di Syawarikul Anwar itu paling banyak hizib dan wiridnya Abil Hasan Asy-Syadzili. Beliau punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau mengatakan, iyyaka na'budu syari'atun. Iyyaka na'budu itu syariat, sama seperti Izzuddin Ibn Abdussalam. Wa iyyaka nasta'in haqiqatun. Wa iyyaka na'budu islaman. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihsanan. Nah, ingat kepada hadis tentang Islam, iman dan ihsan itu. Dialog Nabi dengan malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang pemuda. Iyyaka na'budu ibadatun wa iyyaka nasta'in ubudiyatun. Ibadah dan ubudiyah beda. Makanya di sini namanya seksi ubudiyah, bukan seksi ibadah. Seksi ubudiyah itu lebih mendalam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Aidullana wa arsyidna. Dullana yakni tunjukkan kami, wa arsyidna dan arahkan kami, wa waffiqna dan berilah taufik kami, ila thariqil mustaqim kepada jalan yang lurus, wasabbitna alaihi dan kokohkan kami, tetapkan kami alaihi atas siratal mustaqim, hatta nalqaka sehingga berjumpa kami kah kepadamu. Wa huwa adapun siratal mustaqim itu al-islamu adalah memeluk agama Islam, alladzi huwa tariqul wadih, di mana Islam itu adalah jalan yang terang benderang, al-musiluh yang bisa menyampaikan ila ridwanillahi kepada keridhaan Allah, wa ila jannatihi dan menyampaikan kepada surganya Allah. Alladzi dalla alaihi yang telah menunjukkan kepada Islam ini khatimu rasulihi wa anbiya'i, siapa penutup rasul-rasulnya Allah, wa anbiya'ihi dan para nabinya Allah, yakni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fala sabila maka tidak ada jalan ila sa'adatil abdi menuju ke selamatan seorang hamba illa bil istiqamati kecuali dengan istiqamah alaihi atas siratal mustaqim, yakni agama Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat alaihim kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladdallin dan bukan pula jalan orang yang sesat. Yakni tariqal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, alladzina minan nabiyyin, nyatanya dari para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Fahum maka adapun mereka ini semuanya an-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, ahlul hidayah wal istiqomah, adalah orang yang mendapatkan hidayah dan keistiqomahan. Wala taj'alna dan jangan jadikan engkau ya Allah kami ini mimman salaka tariqal maghdubi alaihim, termasuk orang yang menempuh jalan orang yang dimurkai. Alladzina araful haqqah, di mana mereka mengenal kebenaran tetapi walam ya'malu bihi, tidak mengamalkan kebenaran itu. Siapa mereka? Wahum al-yahudu, mereka adalah Yahudi. Wa man kana ala syakilatihim, dan orang-orang yang ala syakilatihim atas ala syakilatihim yakni ala asbahihim, yang menyerupai mereka, dan orang-orang yang menyerupai dengan mereka. Yahudi dan antek-anteknya, Israel itu dan lain-lainnya, NATO ya. Itu syakilatihim. Waddallin, dan jangan jadikan kami termasuk orang yang menempuh jalan orang-orang yang sesat. Wahum alladzina lam yahtadu, yakni mereka-mereka yang belum mendapatkan petunjuk. Fadallu at-tariqa, lalu mereka sesat jalan. Wahum an-nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Wa man ittaba'a sunnatahum, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnahnya, tradisinya Nasrani.
Wa fi hadzal du'a, dan di dalam doa ini syifaa'ul liqalbil muslim, menjadi penyembuh bagi hati orang yang beriman, min maradil juhudi wal jahli, dari penyakit juhud, penentangan, wal jahli dan kebodohan, wad dhalali dan kesesatan, yakni penyakitnya orang Yahudi, wad dhalali dan kesesatan penyakitnya orang Nasrani. Supaya tidak tersesat, sering-sering baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa. Wadalalatun, dan juga merupakan petunjuk ala anna a'dhama ni'matin, atas sesungguhnya paling besar nikmat alal itlaqi secara mutlak, hiya nikmatul Islam, adalah nikmatnya Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi, maka barang siapa yang lebih paham lil haqqi kepada kebenaran, wa atba'alahu dan paling mengikuti lahu kepada kebenaran, kana aula bisiratil mustaqim, karena maka niscaya ada siapa man a'rafa ini, aula ialah lebih berhak, lebih utama bisiratil mustaqim, untuk mendapatkan siratal mustaqim. Wala raiba, dan tidak diragukan, anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum adapun mereka ashab, aulan nasi ialah orang yang paling utama, manusia yang paling utama, bidzalika dengan mendapatkan siratal mustaqim, ba'dal anbiya alaihi wassalam, setelah Nabi alaihi wassalam. Jadi para sahabat ini orang yang lebih utama mendapatkan siratal mustaqim, summal auliya, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Fadallatil ayatu, maka menunjukkan ayat ini ala fadlihim, atas keistimewaannya para nabi. Apa dalilnya bahwa para ala fadlihim, atas keistimewaannya para sahabat? Apa dalilnya para sahabat itu utama? Ini siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka jangan sekali-kali mencaci maki para sahabat, karena mereka aula bisiratil mustaqim wa azimi manzilatihim, dan menunjukkan ala azimi manzilatihim, atas keagungan kedudukan mereka, radhiyallahu anhum. Wa yustahabbu, dan disunnahkan lil qari, bagi orang yang membaca Fatihah, ayyakula mengatakan fi sholati, dalam salat, ba'da qiraatil Fatihati, setelah membaca Fatihah, mengatakan amin. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Walaysat amin ayatan min suratil Fatihah bittifaqil ulama, dan tidak ada apa lafaz amin ini termasuk satu surah, satu ayat dari surah Fatihah, bittifaqil ulama'i, berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau Fatihah ulama khilaf. Walihada, oleh karena ini, ajma'u, sepakat para ulama, ala adami kitabatiha, sepakat untuk tidak ditulisnya amin fil masahifi, dalam mushaf Al-Qur'an. Tidak ada di Quran ada amin. Waqad akhrajat Tabrani wal Baihaqi, dan sungguh mengeluarkan siapa Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, an Wa'il bin Hajar, dari Wa'il bin Hajar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah, hina qala, ketika beliau membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, Nabi mengucapkan rabbi ufilli, amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, idza ammanal imamu, apabila mengucapkan amin siapa imam, fa aminu, maka ucapkanlah amin oleh kalian. Ketika imam mengucap amin, makmum ucapkan amin. Fa innahu, maka sesungguhnya, man wafaqa, barang siapa wafaqa, yang sesuai, bersamaan, ta'minuhu, apa aminnya makmum, aminnya man, ta'minal malaikati, kepada aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni baginya ma, apa dosa, taqaddama, yang telah lalu, min dzambi, dari dosanya. Muttafaqun alaihi. Makanya aminnya itu bareng dengan imam.
Tarawihan ini biasanya kalau di sini bagus. Kalau kita safari Ramadan ke masjid-masjid sekitar ini masih banyak sekali aminnya itu bukan amin yang tulus tapi ngojek imam. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Belum waladdallin dulu. Amin. Nah, ini tugas kita. Mungkin juga di rumah kita masing-masing sama begitu. Yang harus kita sampaikan dan tak bosan-bosannya kepada jamaah di musala-musala itu ini sebelum puasa. Menyadarkan ini amin maknanya terima ya Allah, istajib Allahumma istajib, terima ya Allah. Itu imam baca doa alhamdulillahirabbil alamin arrahman, itu doa semuanya. Makanya disebut sab'ul masan. Imam itu rasulul makmumin. Imam itu adalah utusan kita menghadap Allah, minta alhamdulillahirabbil alamin. Jawab bi Allah, hamadani rabbi, hamadani abdi. Duh, hambaku memuji saya. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Kemarin sudah kita baca. Jadi itu dialog dengan Allah. Minta supaya diberi jalan yang lurus. Lalu kita bersama-sama bilang, ya Allah, terima permohonan kami lewat imam itu. Bayangkan kalau begini. Amin. Itu namanya aketak pangeran itu. Tak beradab kepada Allah. Dan itu tradisi di sebagian kita, harus kita sadari, evaluasi ke dalam. Bahkan kadang santri ada yang begitu, karena imamnya agak lelet sedikit, ikut takbir dulu. Amin. Bahkan wail maghdubi alaihim, baru alaihim, amin itu. Kalau alaihim bahaya itu. Ini harus kita kokohkan perilaku semacam ini, jangan sampai menjangkiti kita sebagai santri terutama. Kalau sudah pas kita tularkan kepada orang-orang sekitar kita. Itulah fungsinya dakwah kita. Umat dakwah namanya. Ini perlu disampaikan. Mungkin masyarakat tidak paham, disangkanya amin itu apa gitu. Ini sekali-kalilah ikut tur safari Jumat Ramadan, sekarang lagi ramai nih teman-teman pengurus NU ke masyarakat, teman-teman ketua kamar yang sudah ilmunya banyak ini sekali-kali kolaborasi dengan pengurus NU, lihat masyarakatnya seperti apa. Banyak saya ngojek panggilannya. Amin. Itu anak-anak juga ikut, anak-anak yang masih polos itulah ditradisikan oleh Bengasepona. Masya Allah ini. Padahal amin ini kalau aminnya kita bareng dengan aminnya malaikat, kita dapat bonus diampuni pahala. Tapi kata malaikat, mau diampuni gimana om? Kamu menghardik saya, Tuhan dihardik. Wastambatal fuqaha, dan mengistimbat, menggali hukum siapa fuqaha min hadal hadis, dari hadis ini, idza amanal imam fa aminu ini, bi'annahu, bahwa sesungguhnya la yusannu, tidak disunnahkan, lil makmum, bagi makmum, ayyakulu, mengatakan rabbi ufilli, tak usah mengatakan rabbi ufilli ba'da faragil imam, setelah selesainya imam, minal fatihati, dari bacaan fatihah, wal maghdubi alaihim waladdallin. Imam cukup bilang rabbi ufilli wali walidayya, kita bilang amin. Itu kita tidak usah bilang rabbi fili juga, karena idza ammanal imam fa aminu, bahasanya jika imam bilang amin ikut amin itu. Bukan idza rabbi fili tidak ada. Wa inna ma yutlabu minhum at-ta'min faqat, hanya saja yang diminta, yang dituntut dari para jamaah makmumin at-ta'minu faqat, membaca amin saja. Wa amal imamu wal qari'u, adapun imam dan orang yang membaca Fatihah, wal qari'u laha, dan orang yang baca Fatihah, fayusannu, maka disunnahkan, dalika, apa itu, rabbiu filli. Wa qala ain shin Ali Shibrah Malisi, ini singkatan ini, mim ra Muhammad Ar-Ramli. Ya, ini namanya mustalahat fikih, simbol. Kha ra Khairuddin. Tidak ada itu, tidak boleh buat-buat kayak gitu ya. Itu Shin Qaf Asy-Syarqawi, pengarang kitab Tahrir Asy-Syarqawi. Ibnu Hajar apa? Ha Jim. Jadi qala ha jim hajar itu.
Qala ain sin ali sibroh. Ini kuasain kayak gini nih. Sudah ada kitabnya itu. Mustalahat wa ta'rifat fil fiqh wa usuli. Itu sudah tinggal dihafal rumusan. Supaya nanti santri baca kitab Fathul Qorib itu ada Fathul Qorib sudah ain, kadang ain sin. Qala fil raudhah. Raudhah apa itu? Bukan musalla raudhah itu. Itu sudah ada singkatannya. Wa qala ain sin berkata siapa? Ain sin ali sibroh melisi wa yambaghi dan sepantasnya kata beliau annahu sesungguhnya lauzadah andai kata menambah siapa imam dan qari wali walidayah wali jami'il muslimin fa innahu la yadurru maka tambahan itu la yadurru tidak mengapa. Kada demikian fi i'anati talibin disebutkan dalam i'anatut talibin juz 1. Rabbi fili wali walidayah wali jami'il muslimin amin. Wallahu a'lam bisawab. Suratus Sajadah khawasuha wa fadailuha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.